Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul dalam pembinaan warga jemaat. Untuk memulai kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkumpul melalui Zoom. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam kami belajar tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan makrifat di dalam menyampaikan kabar baik kepada kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan berkati setiap jemaat yang hadir, biarlah boleh belajar tentang firman Tuhan, tentang ketidakbersalahan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam konteks malam hari ini, undangan yang sudah disebarluaskan, kita akan belajar tentang ineransi Alkitab ya. Atau kalau Bapak Ibu sering memperhatikan dalam bahasa Inggris itu kan ada kata error gitu ya. Error itu kan salah, kesalahan. Nah ini karena ada kata-kata in, jadinya kan ketidakbersalahan Alkitab gitu ya. Nanti secara detail Pak Edi akan menjelaskan bagaimana kitab suci yang merupakan firman Allah itu merupakan kitab yang benar, firman Tuhan yang menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak berpanjang kata, kami persilahkan kepada Pak Edi untuk menyampaikan ineransi Alkitab pada malam hari ini. Silakan Pak Edi. Iya, terima kasih Pak Anton yang sudah berikan kata pengawal yang sangat baik. Sudah dijelaskan juga oleh Pak Anton, artinya inerensi adalah ketidakbersalahan Alkitab. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita belajar Alkitab, semakin belajar kita kadang semakin pusing, gitu ya. Tetapi kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu apa-apa. Dan kita semakin ditanya orang nggak bisa jawab, tapi kita juga mempertanyakan iman kita sebetulnya yang kita percaya itu benar atau salah. Nah, ini ketika kita belajar inerensi Alkitab ini, makanan keras, saya harus mengatakan ini makanan keras. Ketika kita belajar, kita justru kembali mempertanyakan Alkitab. Tapi semakin kita mempertanyakan Alkitab dan semakin kita paham, mengerti posisinya, ini akan berguna bagi kita untuk kita memahami apa sih yang ada dalam Alkitab kita. Nah, kalau kita belajar Alkitab sesungguhnya ini harus menjadi satu dasar bagi kita untuk kita mengerti bagaimana sesungguhnya Alkitab itu salah atau benar. Nah, kalau kita lihat judulnya, ketidakbersalahan Alkitab, sudah jelas kita berpihak pada Alkitab. Tapi mari kita lihat apakah di Alkitab itu memang ada kesalahan atau tidak, atau kalau ada kesalahan bagaimana kita menyikapinya. Nah, itu yang penting. Sekali lagi saya garis bawahi, ini adalah makanan keras, dan nanti pertanyaan dari Bapak Ibu akan memperkaya kita semua. Saya bagian yang belajar, nanti Nicholas juga bisa bantu, bisa membantu saya tempat ini, tapi sekali lagi kita konsepnya sama-sama belajar ya. Oke. Saya akan dahului dengan seperti ini. Alkitab mengklaim sebagai firman Allah. Jadi kalau kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah, nah kita ungkapkan dulu di awal nih, Alkitab itu mengklaim sebagai firman Allah. Itu 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus.
orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, dari firman Allah, dari Alkitab itu sendiri menunjukkan bahwasanya tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, ini poin penting ini. Dan berikutnya juga penting juga, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Alkitab sendiri mengklaim sebagai firman Allah, bukan manusia atau kita yang mengklaim Alkitab adalah firman Allah, tetapi Alkitab sendiri yang mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Jadi berbeda ya. Jadi Alkitab mengklaim sebagai firman Allah. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, karena tadi 2 ayat ini ya. Ayat yang di bagian yang lain, 2 Timotius 3:16. Ini ayat yang sangat terkenal gitu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kata kuncinya di sini adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini penting untuk kita ketahui. Dengan demikian, semua tulisan-tulisan yang ada di Alkitab itu diilhamkan Allah sendiri. Nah, dalam bahasa aslinya adalah theopneutos, jadi nafas Allah sendiri. Jadi inilah yang dimaksud, makanya tulisan itu meskipun ditulis oleh manusia, tetapi asalnya adalah diilhamkan Allah sendiri. Jadi dari nafas Allah. Nah, 2 bagian Alkitab ini menunjukkan bahwasanya Alkitab mengklaim sebagai firman Allah, bukan manusianya, tapi Alkitab itu sendiri mengklaim sebagai firman Allah. Nah, sekarang kita coba masuk inti kritik dari ineransi. Ada yang menuliskan ineransi ya boleh, ineransi juga boleh, tapi ini ineransi, saya sukanya seperti itu ya. Nah, kita coba bermain cara berpikir logika, jadi namanya silogisme gitu ya. Manusia itu bisa salah, ya kan? Karena ini kan berkaitan dengan yang nulis Alkitab. Alkitab ditulis oleh manusia, jadi Alkitab bisa salah. Betul kan? Kalau kita lihat logika berpikir kan seperti itu. Manusia bisa salah, Alkitab ditulis oleh manusia, jadi Alkitab bisa salah. Alkitab bisa salah, jadi kesimpulannya Alkitab tidak layak dipercayai. Karena yang nulis manusia bisa salah. Ya inilah jadi kritik ineransi, apakah Alkitab itu tidak bersalah? Maka ini perlu ditanggapi dengan adanya silogisme atau cara berpikir logika kita itu harus tanggapi. Bagaimana menanggapi inti, ini bukan kritik ya, kritik ineransi ya. Oke, tanggapannya seperti ini. Silogisme atau cara berpikir logikanya kita itu pernyataan pertama, manusia bisa salah. Yang kedua, Alkitab ditulis oleh manusia. Ya. Yang kesimpulannya Alkitab bisa salah. Kesalahannya ada di bagian yang kedua, pernyataan kedua. Alkitab ditulis oleh manusia yang dipimpin Allah yang tidak bisa salah. Nah, inilah jadi kata kunci kita. Jadi Alkitab bukan hanya ditulis oleh manusia saja, tetapi yang dipimpin oleh Allah yang tidak bisa salah. Sehingga kesimpulannya menjadi sangat berbeda. 180 derajat berbeda, yaitu Alkitab tidak bisa salah. Jadi perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana kritik daripada inti kritik ineransi yang nulis manusia, tetapi kita punya silogisme yang berbeda, cara logika kita membela atau tanggapan kita dari kritik itu adalah Alkitab ditulis oleh manusia yang dipimpin Allah yang tidak bisa salah. Dengan demikian kita bisa membela Alkitab kita dengan pernyataan Alkitab sendiri, dinyatakan sendiri oleh Alkitab, tapi cara berpikir manusianya yaitu dipimpin Allah yang tidak bisa salah. Jadi sekarang kita ngerti, Alkitab kita tidak bisa salah. Oke, ini bagian kritik yang paling intinya kita sudah tanggapi, tapi kan kita perlu belajar yang lain lagi, bukan hanya sekedar ini aja. Nah, bagian-bagian yang berikutnya ini akan lebih memperdalam kita. Sekali lagi saya sudah kasih pendahuluan di depan. Ini makanan keras gitu ya. Oke, keyakinan seperti ini. Silogisme Alkitabiah. Tuhan tidak bisa salah.
Nanti ada di ayat-ayat itu saya sudah cek satu-satu, semuanya sudah benar. Allah tidak punya salah di sana. Itu 1 ayat 2 itu juga mengatakan tidak berdosa dan Allah tidak bersalah. Alkitab adalah firman Allah. Itu ada di Yohanes 10 ayat 35, Matius 5 18, 2 Petrus 3 15 16. Jadi Alkitab tidak bisa salah. Inilah keyakinan kita. Jadi kalau tadi silogisme secara umum karena itu manusia, tapi kalau ini keyakinan kita, Tuhan tidak bisa salah, Alkitab adalah firman Tuhan, jadi Alkitab tidak bisa salah. Inilah keyakinan kita. Kalau kita memaksakan ini kepada orang lain, kalau bicara tentang Tuhan, Tuhan yang mana berbeda. Tetapi inilah keyakinan kita, Tuhan tidak pernah salah. Alkitab adalah firman Allah. Oke ya, di sini. Nah, sekarang kita masuk bagian yang lebih memacu kita untuk berpikir ya. Ini masih ada lagi. Alkitab mengandung kesulitan-kesulitan atau difficulties ya, artinya ada banyak kesulitan. Tetapi sekali lagi bukan kesalahan atau errors. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Anton di depan. Alkitab mengandung kesulitan-kesulitan, benar. Tetapi bukan kesalahan. Penyebab kesulitannya beragam dan nanti kita akan belajar. Oke. Kesalahan-kesalahan kritik pada Alkitab. Yang pertama, menganggap laporan sebagian sebagai kesalahan pengakuan Petrus. Dan ini ada 3 ayat, ada di 3 Injil ya, dari Markus, Lukas maupun Matius. Matius 8:29 mengatakan, Petrus mengatakan, pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias. Tetapi kalau kita baca di Lukas 9:20, Mesias dari Allah. Ini berbeda. Yang pertama menuju pada Yesus, engkau adalah Mesias. Tetapi kemudian yang dalam Lukas, Mesias dari Allah. Jadi Mesias dari Allah. Yang satu, engkau adalah Mesias dari Allah. Kita bingung. Jadi anggap ini adalah satu kesalahan-kesalahan kritik yang dihadirkan pada Alkitab. Nah, Matius 6 ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sepertinya Matius 6 ayat 16 lebih lengkap. Jadi kalau kita berbicara di satu titik, kemudian kita bandingkan 8:29, Markus 8:29 dan Lukas 9:20, kita akan kebingungan. Yang benar mana? Jadi adalah ini laporan sebagian dianggap sebagai kesalahan, tapi kita mendapati ini bukan kesalahan, kan? Kalau kita lihat seperti ini, karena kita lihat bahwasanya laporan Petrus menurut Markus, Lukas, dan Matius itu justru melengkapi semuanya. Inilah pembelaan kita. Bagus dari kesalahan kritik ini kita mengerti. Jadi laporan sebagian sebagai kesalahan ternyata tidak demikian gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu semakin membaca Alkitab, semakin kita perbandingkan, itu kita semakin pusing. Memang kalau LAI sudah menerbitkan satu buku dulu cover warna biru gitu ya. Hardcover biru cukup tebal, dari Injil itu dibandingkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apa-apa yang mirip itu jadikan. Jadi kita tinggal lihat aja, nggak perlu bingung lagi. Dan itu ada banyak, ternyata juga mirip-mirip seperti ini. Laporan sebagian dianggap sebagai kesalahan, tetapi kita mengerti ini bukan kesalahan. Kalau kita lihat semua ternyata justru saling melengkapi. Ini tanggapan kita gitu. Yang kedua, menuntut PB itu maksudnya perjanjian baru untuk harus mengutip PL atau perjanjian lama secara akurat. Maksudnya seperti ini. Kalau di perjanjian lama namanya mengutip, ya harus komplit, jangan dipotong-potong. Kalau itu dipotong, itu berbahaya, itu katakan itu salah, tidak akurat gitu kan. Nah ini makanya dituntut, kalau mau ngutip ya semuanya. Nah ini pembelaan kita seperti ini. Perjanjian baru kadang mengutip perjanjian lama secara parsial, Lukas 4:19 dirangkum ataupun parafrase. Nah, kita akan lihat ya. Parsial itu maksudnya seperti ini. Lukas 4:18-19 itu diambil mengutip dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Dalam Injil Lukas disebut di situ orang-orang miskin. Tetapi kalau di Yesaya 61 itu kan nggak ada kata orang miskin. Jadi mengambil parsial atau mengambil sebagian, tapi kebenarannya tetap ada. Kalau kita lihat nih orang-orang sengsara, ya kan itu kan juga termasuk orang miskin. Jadi meskipun mengutip, tetapi tidak salah maksudnya gitu ya.
Kemudian untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang, itu Lukas pasal 4. Tapi Yesaya 61 mengatakan memberitahukan rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, aturan kutipan memang di zaman sekarang begitu ketat. Tetapi kita lihat ini adalah abad-abad awal. Dan ketika mengutip pun Lukas bukan sembarangan. Ada tanggung jawab bagi dia untuk mengutip. Dan ketika dia mengutip meskipun dengan kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Jadi mengambil sebagian tetapi tidak mengurangi kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan parsial. Jadi kalau kita ke panjang Yesaya 61 gitu kan. Tapi bukan masalah panjang pendeknya. Ini tidak mengurangi kebenaran. Oke, jadi sah menurut kita gitu ya. Nah, kemudian dirangkum. Dirangkum itu Mika 5 ayat 1. Ini tapi engkau Betlehem Efrata bla 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 semua akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala gitu. Kalau Matius 2 ayat 6 bagian terakhir, seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatnya. Jadi rangkuman dia yang akan memerintah Israel dari permulaannya sampai sejak purbakala dahulu kala dirangkum oleh Matius. Seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatnya. Dirangkum aja di bagian itu. Dan itu tidak mengurangi kebenarannya, karena itu dirangkum gitu kan. Nah, kita lihat jadi ada tadi parsial, kemudian dirangkum, yang ketiga adalah parafrase. Parafrase itu dia ada teknik menulis parafrase dari sekian baris atau sekian banyak kata di alinea itu bisa diparafrase menjadi pendek sekali. Jadi Sakaria 12 ayat 10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang pada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Yohanes mengutip 19 ayat 37 dalam suratnya, dalam kitabnya, dan ada pula Nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Inilah yang dimaksud parafrase. Jadi kalau harus menuntut semua itu sama persis dengan perjanjian lama, kalau ada orang mengatakan itu, kita punya 3 jurus. Tadi yang parsial, kemudian bagian yang kedua itu dirangkum, dan bagian ketiga adalah parafrase. Ini teknik ini muncul di abad-abad yang belum lama dari sekarang gitu ya. Abad belasan itu baru muncul teknik ini, tapi di abad awal pun kita melihat bagaimana kehebatan dari pengilhaman daripada Allah sendiri. Parafrase itu sudah muncul di awal. Sekali lagi tidak mengurangi kebenarannya di parafrase, jadi dipadatkan, inilah parafrase. Oke, jadi kalau ada tuntutan yang menuntut PB untuk harus mengutip PL secara akurat, kita jawab dengan bagian ini. Nah, tetapi sekali lagi bukan hanya 2 hal itu aja, masih ada hal yang ketiga, yaitu mengasumsikan bahwa laporan yang berbeda berarti kesalahan. Nah, ini menarik ini ya. Menarik ini. Matius dan Yohanes sama-sama melaporkan satu peristiwa. Ini adalah peristiwa di mana Yesus bangkit gitu kan. Maria datang ke kubur Yesus. Dalam Matius pasal 28 ayat 5 disebutkan, akan tetapi malaikat itu menunjuk bahwasannya itu satu gitu ya. Sedangkan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat. Nah, ini dipermasalahkan. Yang betul itu 1 atau 2. Nah, nanti kalau kita lihat lagi, konteksnya ternyata berbeda, meskipun disebut malaikat 1 dan 2. Tapi mereka nggak peduli malaikatnya itu berapa, 1 atau 2. Buat kita nggak ada masalah malaikatnya 1 atau 2. Tapi bagi orang-orang yang mengkritik tentang kesalahan-kesalahan yang pada Alkitab, ini malaikatnya 1 atau 2. Bisa 1, bisa 2. Tapi buat kita kebenarannya bukan di situ. Berita yang disampaikan oleh malaikat dan apa yang ditemui oleh
mereka itu semuanya benar. Maksudnya seperti ini, bisa jadi perempuan-perempuan itu waktu ketemu dengan malaikat ya satu malaikat. Tetapi bagian yang balik Injil Yohanes memang dua malaikat. Apa salahnya? Nggak bisa. Jadi mengasumsikan bahwa laporan yang berbeda berarti kesamaan. Enggak. Misalnya nih, Bapak Ibu datang ke pastori gitu kan. Ketemu di rumah cuma satu orang, Bu Rita gitu ya. Lapor, saya ketemu dengan Bu Rita gitu kan. Berikutnya orang yang sama datang ke pastori ketemu dengan Bu Rita dan saya. Lapor lagi, ini ternyata ada dua orang. Yang betul tuh satu atau dua orang. Ya dua-duanya betul. Dua-duanya betul bukan? Ada Bu Rita, satu, Bu Rita dan saya gitu ya. Dan nggak ada salahnya juga. Tetapi dua-duanya juga benar. Artinya diomong salah, tidak. Jadi ini adalah saling melengkapi. Jadi asumsi laporan yang berbeda berarti kesalahan, kita jawab tidak demikian. Karena kita bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang terjadi pada waktu itu ya. Nah yang keempat ini lebih menarik Bapak sekalian. Perhatikan ya. Nanti kalau Bapak Ibu jeli membaca Alkitab, kita mendapati yang membuat kita terguncang. Sekali lagi ini makanan keras yang ada di depan gitu ya. Saya kasih disclaimer, ini makanan keras. Yang keempat, perhatikan, seru ini. Mengasumsikan, oke ini masih ada Yudas, oke, soal 3 dulu deh. Bahwa laporan berbeda berarti kesalahan Yudas, tentang Yudas ini menarik juga nih. Matius 27 disebut dia menggantung diri. Kemudian Kisah Rasul 1 ayat 18, Yudas itu jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah. Menarik ya. Menarik sekali. Jadi yang betul yang mana ini? Yudas Iskariot maksudnya. Apakah dia gantung diri atau dia hanya jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah? Ini laporannya berbeda. Wah berarti Alkitab kita salah dong. Ngasih dua laporan kok berbeda begitu ya. Nah sekali lagi, sama-sama kita tidak hidup di zaman itu. Tetapi selalu ada pembelaan bagi kita. Yang sangat mungkin adalah bukan Kisah Rasul dulu, tetapi Matius dulu. Memang dalam sejarahnya adalah Matius lebih dahulu menulis. Dalam tulisan kemudian Kisah Rasul itu tulisan kedua dari Lukas gitu ya. Jadi Matius lebih dahulu menulis. Memang kalau dia lihat dia adalah murid Yesus. Dan dia mengerti dia Yudas itu menggantung diri. Dan kemudian Lukas, dia bukan murid Yesus secara langsung. Dia dalam surat Kisah Para Rasul, dia menyebutkan jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah. Jadi kemungkinan yang paling masuk akal adalah Yudas itu gantung diri, dan setelah itu tubuhnya jatuh ke bawah, dan perutnya terbelah. Mungkin perutnya terkena benda tajam atau apa, lagi seperti itu. Buat Lukas mungkin tidak elok menyebut Yudas itu gantung diri gitu. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Dan makanya disebut cukup jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah. Nah, jadi masuk akal. Jadi laporan yang berbeda ini adalah kesalahan. Kita punya cara membelanya. Ini ada di Alkitab semua ya, jadi kita sumbernya Alkitab semua. Kita akan sedang membedah ketidakbersalahan Alkitab. Dan yang keempat yang saya sebut menarik ini, mengasumsikan bahwa pembulatan angka adalah salah. Ya. Oh ini saya nggak keliru, oke ya. 7.000 ekor kuda kereta. Di sini 700 ekor kuda kereta. Nah, ini kan kita bingung. Ini 7.000 atau 700? Nah, bedanya banyak begitu kan. Satu Tawarik menyebutnya 7.000 ekor kuda. Bapak Ibu akan cek Alkitab ini, kita mendapati hal yang memang kenyataannya seperti ini dan tidak dirubah Alkitab kita. Yang betul 7.000 atau 700? Gitu kan. Nah, pembelaan kita ini adalah pembulatan angka. Maksudnya gini, di zaman sekarang pun kita bisa menyebut gitu ya.
ketika kita ngomong 1 juta berapa 1.000, harganya berapa 2.000, maksudnya 2 juta, bisa kan, masuk akal gitu kan. Jadi menyebut 7.000 ekor kuda dan 700 ekor kuda, kita yakin dan saya pun juga yakin yang betul 7.000 ekor kuda. 700 ekor kuda adalah pembulatan, menyebut itu dengan pembulatan. Tapi ini tidak mudah menjelaskan pada orang tidak percaya kita, akan dikejar terus gimana maksudnya sih bla 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 bla, kan repot juga gitu. Tapi kita bisa membelanya demikian, ini pembulatan, dan kita pun dengan bahasa sekarang nggak ada masalah kan. Berapa harganya? 10.000, maksudnya 10 juta, nggak ada masalah. Dan itu bisa, itu nyebut 7.000 dengan 700 itu masih masuk akal gitu ya. Tapi sekali lagi ini memang berbeda dan cara membela kita seperti itu. Jadi kita semakin wah ternyata Alkitab salah. Lalu kita sekarang dosa dulu tuh nggak tahu, ternyata Alkitab itu salah loh. Kita jadi semakin pusing kan. Maka belajar makanan keras. Mari kita nikmati dan sekali lagi selalu ada pembelaan buat Alkitab kita. Yang keempat yang masih sama, ini 1.100.000 orang disebut dengan 800.000 orang. Ya, yang kedua dulu. 475.000 orang disebut dengan 500. Nah, kalau bagian yang kedua, 475.000 orang itu dibulatkan dengan 500.000, no problem. Tidak ada masalah, namanya pembulatan. Angkanya berapa? 479 kali 470. Angka berapa? 500. 510 misalnya disebut dengan 500, gampang pembulatan gitu. Ini berkaitan dengan angka-angka yang seperti ini, pembulatan tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan 1.100.000 orang disebut dengan 800.000 orang? Beda banget, ada 300.000 orang bedanya. Nah ini kan berkaitan dengan orang Israel ada 800.000 orang perangnya, 8.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Kita bukan dengan pasukan. Nah kalau di pasukan itu kan ada penyebutan dalam kategori jumlah yang tidak sebutkan jumlahnya, tetapi misalnya 1 batalion itu berapa orang, 1 kompi berapa orang, 1 kompi 150 sampai 200 gitu kan. Nah kemungkinan besar 800 orang itu juga menyebut seperti 1 batalion, 1 kompi. Nah, karena sudah 100 itu belum masuk kelipatan berikutnya. Dia nyebutnya dengan satu kelompok gitu, 800.000 orang. Kalau 2 berapa nanti? Jadi 1.600 orang. Sangat masuk akal. Ini kan pembulatan aja gitu ya. Memang berbeda. Tapi ini adalah pembulatan angka yang salah. Tapi bukan berarti Alkitab salah. Kenyataannya memang berbeda. Semakin belajar semakin pusing ya, tapi gak apa-apa, kita nikmati aja dan kita tidak berubah Alkitab kita. Yang kelima, nah ini yang perlu diwaspadai juga, mengabaikan bahwa Alkitab itu menggunakan berbagai macam gaya bahasa. Jadi kalau kita lihat Amsal, Mazmur, dan Ayub, itu gaya bahasa adalah puisi. Itu tidak bisa kita terapkan langsung, kita bandingkan dengan yang isinya surat, nggak bisa. Nanti kita akan berbeda gitu kan. Kemudian Injil itu ada perumpamaan-perumpamaannya. Kemudian Kolose 1:23, Yohanes 21:25 tentang hiperbola. Hiperbola itu dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, itulah gaya hiperbola. Kita perlu juga gaya metafora, 2 Korintus 3 ayat 2-5. Jadi metafora itu menyebut sesuatu seperti barang yang mati, seperti barang hidup. Nah, kamu adalah surat Kristus. Nah, itu kan metafora gitu. Masuk kita surat, kita orang. Tapi inilah gaya metafora. Loh, kok ada disebut surat Kristus, bagaimana? Ya karena itu metafora. Ada yang lain hiperbola, perumpamaan, dan fungsi. Jadi tidak bisa kita mengabaikan gitu ya. Alkitab menggunakan berbagai macam gaya bahasa. Inilah pentingnya kita belajar Alkitab. Oh ini termasuknya apa ini gaya bahasanya, dengan gaya bahasa kita mengerti. Nah kalau semua dihantam sesuai dengan prosa semua, ya kita akan pusing. Kita kan baru saja menikmati Kidung Agung, itu kan puisi ya, puitis sekali gitu ya. Kalau kita terapkan dalam cara baca prosa seperti itu ya kita akan pusing sendiri gitu ya. Artinya kita memahami ini puisi nih, puisi yang sangat bagus.
dari tentang pengantin begitu Pak. Nah, kita akan belajar. Jadi kita mengerti ada berbagai macam gaya bahasa. Nah, yang keenam, bagian yang terakhir, saat kalian kritik pada Alkitab, melupakan, nah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian ya, perhatikan, hanya autograf atau teks asli yang tanpa salah. Teks asli yang tanpa salah. Nanti saya akan sebutkan dulu ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, salah salin seperti ini. 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Ini yang dimaksud dengan ia itu adalah Ahazia. Berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Tapi kalau kita bandingkan dengan kisah yang sama, 2 Tawarik 22 ayat 2, Ahazia berumur 42 tahun. Nah, bingung kan? Yang betul itu Ahazia umur 22 atau 42 tahun. yang cuma baca Alkitab ya kita nggak ngerti. Makanya kita akan langsung katakan Alkitab itu salah. Nah, saya akan memberikan pembelaan seperti ini. Kita membacanya ini kan bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau ini perjanjian lama, ini adalah dalam bahasa Ibrani. Dia abjadnya adalah Alef, itu huruf pertama. Bet, huruf kedua. Gimel, huruf ketiga. Dalet, huruf yang keempat. Nah, kita lihat ya. Huruf kedua, 22 itu Bet, B. Kemudian yang di sini yang 42 itu D. B dan D itu sering keliru. Kita menyebutnya B dan D itu sering keliru gitu ya. Makanya kalau ada B, sebutnya apa nih? D, kita sebutnya dengan delta. B, beta gitu. D, delta gitu. Itu pun masih bisa keliru lagi. B, bola supaya menunjukkan itu B maksudnya. Nah, sekali lagi ini cara mengutipnya tuh keliru. Karena Alkitab kan, tapi ini sumber yang berbeda, bukan mengutip. Sumber yang berbeda. Kalau tadi perjanjian baru mengutip perjanjian lama, tetapi ini sama-sama perjanjian lama. Nah, sangat mungkin pada waktu itu via telinga orang bicara ditulis. Ketika orang bicara ditulis, sangat mungkin terjadi kesalahan seperti itu. Jadi yang benar mana? Bingung kita. Tetapi sekali lagi, patokan kita adalah hanya autograf, teks asli yang tanpa salah. Saya pun juga tidak punya solusi yang betul 22 atau 42. Tapi kalau ingin tahu nanti perlu ada referensi daripada yang lain. Tapi kenyataan Alkitabnya menunjukkan berbeda antara B dan D. Gitu ya. Nah, sekaligus menjelaskan yang keenam ini, saya katakan seperti ini. Arti inerensi Alkitab dalam manuskrip aslinya tidak menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan realita. Nah, ini tadi saya balik lagi yang ke-6 tadi ya. Yang benar itu adalah teks asli atau yang disebut dengan autograf yang tanpa salah. Nah, yang sekarang manuskrip kitanya adalah salinan. Salinan, sampai yang disimpan yang paling tua sekalipun, itu adalah salinan. Nah, mana yang asli? Kita nggak punya yang asli. Karena Alkitab yang asli sudah ribuan tahun gitu ya. Dan ketika ditemukan juga penemuan terakhir itu tahun 1945. Tapi tidak semua itu yang ada di Alkitab itu juga sudah lubang-lubang bolong-bolong itu penemuan yang paling dekat ya dengan sekarang itu tahun 1944, 45, 46 itu penemuan terakhir. Tapi yang paling benar-benar asli ditulis oleh para rasul itu yang perjanjian baru, itu pun yang aslinya sudah tidak ada. Lebih lagi yang perjanjian lama, yang aslinya juga tidak ada. Jadi yang ada adalah Alkitab yang aslinya itu disalin oleh para penyalin Alkitab. Dan mereka bertanggung jawab, memang ngitung. Mereka tuh ngitung, jadi jumlahnya kalau dalam bahasa Ibrani dihitung jumlahnya berapa. Jadi mereka sangat hati-hati sebelum menulis pun mereka juga dengan sikap yang benar pada Tuhan. Maksudnya mereka menguduskan dirinya ketika menulis juga
berdoa pada Tuhan, menuliskan kata Tuhan pun mereka nggak sanggup, ditulis dengan L gitu kan, bukan yang Yahweh, disebutkan yang YHWH Tuhan gitu kan. Tapi mereka membacanya L, nggak berani menyebutkan Yahweh, itu nggak berani mereka. Nulisnya YHWH Yahweh, tapi membacanya L Tuhan. Mereka nggak berani. Begitu telitinya mereka, tetapi seteliti-teliti manusia, ya tetap aja ada yang salah gitu kan. Jadi yang salah adalah ketika mengutip atau memberikan salinan, bukan mengutip, memberikan salinan itu keliru. Tapi yang aslinya kita percayai adalah tidak ada yang salah, tidak ada yang bertentangan dengan realita. Nah, inilah menjadi satu lubang bagi kita. Tunjukkan yang aslinya, kita tidak bisa menunjukkan. Tetapi sekali lagi, kita tidak merubah. Tadi kalau raja-raja dan tawarik, sampai sekarang kan kita nggak rubah. Nggak rubah karena memang ya itulah salinan yang bisa kita terima seperti itu, dan kita tidak merubah satu dengan lainnya, menunjukkan kita tidak merubah apapun, tetapi kita yakin yang asli itu benar. Yang sampai sekarang disimpan semuanya adalah salinan semua. Jadi semua yang Alkitab katakan adalah benar. Karena tadi dari nafas Allah. Tidak berarti semua yang Alkitab katakan adalah lengkap. Gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan cara menyalin tadi. Karena kita nanti di perjanjian baru, kita gampangnya gini. Kalau ada kata yang di dalam kurung tapi kurung tegak gitu ya, itu adalah masih diragukan. Benar enggak kata ini ada atau tidak? Tetapi kenapa dimunculkan? Karena sangat masuk akal, meskipun itu ada yang robek-robek, ada yang hilang, tapi ini dengan yang buram-buram itu sangat masuk akal, kalimat ini dekat gitu ya. Makanya tetap dimunculkan, tapi dalam penulisan itu bertanggung jawab dengan diberi tanda dalam kurung yang tegak itu. Makanya hal ini tidak dapat kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu kan kalau dalam kurung kan. Artinya ini ketika menyalin dalam posisi manuskripnya itu rusak, tetapi yang lamat-lamat itu sangat mungkin kalimatnya itu. Itulah katakan Alkitab benar, tapi yang dikatakannya tidak berarti semua lengkap. Tapi manuskrip aslinya semuanya adalah benar dan tidak ada yang bertentangan. Bagaimana Allah yang memberikan nafas, dari nafas Allah itu salah? Tidak mungkin, bukan. Nah, ini sekali lagi, kalau dikejar lagi inerensi, kita baliknya ke sini aja. Manuskrip aslinya tidak salah dan tidak bertentangan dengan realita. Nah, inilah tantangan kita terhadap inerensi. Alkitab bersifat infallible, sempurna, tetapi bisa salah. Saya menyebutnya salah ini juga salah, artinya pemahamannya gini, bukan salah dari Tuhan, tetapi salah yang tadi bagian-bagian yang coba diketik tadi ya, salah menyalin, ya kan? Salah di bagian-bagian yang tadi yang disebut dengan pembulatan dan segala macam. Jadi Alkitab itu sempurna, tetapi bisa salah. Alkitab benar dalam hal iman dan praktika, tetapi bisa salah dalam hal fakta sejarah dan ilmu pengetahuan. Bisa, seperti tadi gitu kan. Itu kan fakta sejarahnya. Umurnya berapa? 2 atau 4 ini, 20 atau 40 gitu kan. Bisa, tetapi dalam iman dan praktika tidak salah. Ini kan namanya tantangan kita. Tapi sekaligus respon kita, menunjukkan kepercayaan dan detail perjanjian lama, sebenarnya dalam Matius 12:3-4. Tetapi jawab Yesus pada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Jadi detail-detail yang ada di Alkitab itu juga ditunjukkan, meskipun itu tindakan yang keliru. Daud masuk ke rumah Allah, kemudian karena dia lapar, karena dia kan posisi dikejar-kejar, dia masuk dan kemudian makan roti saja, itu tidak boleh. Tetapi Alkitab itu menunjukkan kita sesuatu yang salah pun ditunjukkan oleh kita. Tapi apakah ini bertentangan dengan
iman dan praktikal kita tidak. Dalam kenyataan ada yang keliru, dalam prakteknya iya, tetapi ini tidak bertentangan dengan iman dan praktek kita. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini masih respon yang tadi, Matius 12 ayat 40, Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Gitu. Pertanyaannya gitu ya. Ini ikan apa? Kita sekarang kan membela diri dengan ikan besar. Tapi ikan besarnya seberapa? Masuk akal enggak dalam pikiran kita? Ilmu pengetahuan ada enggak menemukan ikan yang besar itu nelan manusia 3 hari dan kemudian dikeluarkan lagi? Susah bukan? Kita menjelaskan ikan besar pada Yunus, kita tahu cerita itu, tapi dalam fakta ilmu pengetahuan ya, ikan apa itu? Susah kita menjelaskannya. Maka kita menyebutnya dengan ikan besar. Kok dulu saya sempat diajar, ini ikan paus gitu ya. Tapi sekarang dikoreksi gitu, ikan besar. Besarnya apa? Nggak ngerti. Tapi sekali lagi ilmu pengetahuan tidak menemukan ikan yang menelan bukan menelan ya, yang menyimpan Yunus dalam perutnya itu belum tahu ini ikan apa. Jadi secara pengetahuan ya susah kita mendapatkannya, bukan? Tetapi ini tidak bertentangan dengan iman dan praktek kita gitu. Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Apakah ini benar demikian dalam sejarah, fakta sejarahnya? Tidak. Hampir pasti ada orang kusta yang ditahirkan. Tetapi mungkin tidak melalui Nabi Elisa. Tapi sekali lagi Alkitab bicara kepada kita zaman Nabi Elisa. Ada banyak orang kusta, tapi maksudnya adalah penekanannya pada Naaman. Naaman itu disembuhkan dengan cara yang unik. Ada yang disembuhkan yang lain enggak? Dalam fakta sejarahnya mungkin ada. Tapi kita tidak fokus ke sana, fokusnya adalah Naaman. Jadi sekali lagi ini cara kita belajar ini memang bikin kita pusing, tapi semuanya bisa dijelaskan. Oke, Lukas 17:29. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Betul, Sodom dan Gomora semuanya hilang semua, lenyap semua. Bahkan kalau kita lihat sekarang, Sodom ada di mana? Fakta sejarahnya masih bingung. Bekasnya itu mana? Masih jadi pertanyaan. Fakta sejarahnya bagaimana? Susah. Disebut Sodom, yang mana sekarang? Susah menjelaskannya. Dan model hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua itu susah caranya. Tapi cara iman dan praktika kita tidak masalah. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, ini menarik bukan? Jadi kalau kita lihat ini usianya telah kira-kira 100 tahun, artinya ini tidak menunjukkan satu kepastian. Dan sejarahnya bagaimana? Mana mungkin orang setua Abraham, khususnya untuk Sarah, bisa hamil, bisa melahirkan anak. Fakta sejarah yang seperti apa? Susah kita menjelaskannya. Tapi dalam hal iman kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti masih banyak lagi tentang kita kelahiran Yesus Kristus. Lebih susah lagi bukan? Benih Roh Kudus. Tapi itulah Alkitab kita. Oke. Jika detail Alkitab, ini respon kita ya, termasuk sejarah tidak bisa dipercaya, maka isi ajaran moral Alkitab juga tidak dapat percaya. Enggak seperti itu. Jadi apa yang tidak fakta sejarahnya itu salah, bukan berarti moral Alkitab itu tidak bisa dipercaya. Kita masih bisa percaya. Nah, tantangan terhadap inerensi seperti ini. Inerensi Alkitab terlalu menekankan aspek ilahi dari Alkitab dan mengabaikan aspek manusianya. Jadi yang kalau kita bicara tadi tentang iman dan praktika gitu kan.
Nah sekarang berarti kamu cuma memperhatikan aspek ilahi aja dong, tidak memperhatikan aspek manusiawinya. Nah responnya bagaimana? Aspek manusia tidak selalu harus berarti ada kesalahan dalam Alkitab. Ini agak bingung ya. Kalau tadi hanya aspek ilahi, tidak memperhatikan aspek manusiawinya. Tapi responnya adalah aspek manusia tidak harus selalu berarti ada kesalahan kita. Jadi ketika manusia tidak dapat menerima kenyataan berbeda dengan fakta sejarah, pengetahuan, itu bukan berarti ada kesalahan dalam Alkitab. Sangat mungkin juga manusianya bisa salah. Kalau kembali tadi dalam pernyataan awal, manusia itu kan salah. Jadi ini unik gitu. Jadi cara berpikirnya gini. Alkitab tulisan manusia salah. Jadi Alkitab bisa salah. Nah, ketika kita mengoreksi, orang-orang mengoreksi Alkitab, ini yang mengoreksi kan orang yang salah gitu. Karena sadar manusia salah gitu. Jadi mengoreksi Alkitab, yang mengoreksi itu juga mengatakan dia salah. Karena kamu kan salah, ketika tunjuk kamu salah, jadi yang mengoreksi ini kan juga salah. Jadi aspek manusia tidak harus berarti ada kesalahan dalam Alkitab gitu. Jadi ini memang agak pusing gitu, tapi kita coba berpikir logika kan seperti itu ya. Nah, kita lihat ya. Masalah kita menolak jika kita masalah-masalah jika kita menolak inerensi Alkitab ya, saya pun bisa salah ngecek juga gitu ya. Yang pertama, orang yang percaya bahwa Alkitab diilhamkan Allah tidak mengandung kesalahan berarti percaya bahwa Allah mengizinkan kesalahan-kesalahan kecil terjadi dalam Alkitab. Jika demikian, mengapa kita tidak meniru pola Allah? Benar dalam hal penting dan izinkan salah dalam hal kecil. Jadi salah tadi sekali lagi tidak menyangkut paut dengan manuskrip aslinya yang memang sekarang tidak ada, yang tidak ada. Tetapi kesalahan dianggap kecil itu diizinkan Allah loh di dalam Alkitab kita, dan kita tidak merubahnya. Makanya betapa susahnya kita bicara tentang Alkitab, termasuk dengan kitab-kitab suci agama lain. Makanya mereka ketika ditulis, mereka tuh bingung, bisa salah. Maka mereka adalah di kitab-kitab lain, kitab itu diturunkan langsung dari Tuhan. Nah, ini yang berbeda. Tetapi kita ditulis oleh manusia-manusia yang diilhamkan atau diberikan nafas daripada Tuhan sendiri. Jadi kalau Allah mengizinkan kesalahan-kesalahan kecil, jadi salah pengutipan, salah ini apa tadi, salah apa namanya tadi yang menjadikan satu atau meringkas gitu. Nah itu Allah mengizinkan dan kita tidak merubah. Jadi ya kita tiru aja pola Allah gitu kan. Jadi masalah gitu. Kemudian yang kedua, jika kita menolak, ini saya menulis lagi ya, inerensi Alkitab, kita juga turut menolak doktrin-doktrin besar dalam hidup. Misalnya, doktrin penebusan Kristus bergantung pada kebenaran kita pada cara kejatuhan Adam. Jadi kalau kita percaya ada doktrin penebusan Kristus, itu kita harus kembali lagi, kenapa Kristus bisa menebus dosa kita? Kita harus kembalinya kepada Adam. Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian juga maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita harus balik lagi pada Adam. Adam berdosa, menjalar pada kita semua, dan ditebus oleh Yesus. Ya, kalau kita menolak ketidakbersamaan Alkitab, kita tidak bisa, kita juga menolak doktrin-doktrin besar dalam Alkitab. Jadi bagaimana kita harus menerima kesalahan-kesalahan yang kecil. Sekali lagi, Alkitab sempurna, infallible, tetapi bukan berarti lengkap. Jadi ada statement seperti itu kan. Kita dibiarkan kesalahan-kesalahan kecilnya Tuhan, dan kita contoh Tuhan aja. Kita tidak merubah Alkitab, kita tidak membenarkan. Dan saya pernah berjumpa dengan seorang yang
punya kitab suci yang lain, ternyata ada perubahan-perubahan besar di sana. Bagian mana yang dibuang, bagian disesuaikan, tetapi kita tidak. Alkitab kita, meskipun ada kekeliruan, tetap kita tampilkan kekeliruan itu ada. Menunjukkan itulah manusia yang bisa salah dalam mengutip atau menulis. Tetapi yang tidak salah adalah Alkitab yang autograf tadi, yang ditulis langsung oleh para penulis Alkitab. Ya, kiranya kita semua diberkati. Ini banyak sudah habis. Nah, silakan bagi Bapak Ibu kalau ingin bertanya, saya kembalikan waktu pada Pak Anton lebih dulu ya. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Edi untuk penyampaian pemaparan tentang inerensi Alkitab pada malam hari ini. Memang satu tantangan tersendiri bagi kita untuk memahami apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin mendapatkan informasi maupun klarifikasi lebih lanjut. Bila Nicholas mau tambahkan sesuatu juga boleh. Silakan Nicholas kalau ada. Saya masih belum ada, Pak Edi, Pak Anton. Oke, Pak. Bapak Ibu yang lain ada nggak? Menarik ya, apa yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini, gitu ya. Seperti halnya kita membaca Kompas, baca Tempo, ya. Kisahnya sama, tapi cara penulisan beda-beda. Mungkin itu yang perlu kita pahami juga, gitu ya. Sepertinya tidak ada Pak Edi, semua sudah jelas. Dan kalau tidak ada pertanyaan, atau Bu Lucy sudah buka mic, ada pertanyaan? Tanya tadi katanya kan belum lengkap. Kira-kira apa mungkin bakal diperlengkapi lagi? Bisa apa enggak kayak gitu? Kan digunakan manuskrip lain. Silakan Pak Edi, langsung aja Pak. Pertanyaannya sulit ini Pak. Iya, pertanyaannya sulit. Jadi maksudnya lengkap seperti ini. Kita tidak mau menambahkan atau mengurangi. Jadi memang tidak lengkap, iya. Ada kelemahan di sana, iya. Dan kita tidak mungkin memperlengkapinya. Dengan justru kita merubah Alkitab. Kita misalnya ini dibetulkan, justru tidak akan salah. Karena dasarnya nggak ada. Jadi ketika kita mengutip, itu kan harus ada dasarnya. Ini manuskrip yang kita temukan, yang sekarang ada, itu kan bukan aslinya. Nah, kalau kita mau merubah, dasarnya apa? Tidak ada. Makanya cukup berhenti di kalimat itu aja. Jadi kalau kita mau ganti, harus ada dasarnya gitu. Kita kan bertanggung jawab. Dalam pemikiran manusia harus logika yang berpikir seperti itu, ya kita terapkan. Jadi sepanjang tidak ditemukan lagi, dan rasanya tidak mungkin ditemukan, tapi ketika bicara tidak mungkin ditemukan, ternyata tahun 1945 juga ditemukan, bukan? Tidak mungkin ditemukan, tapi bisa saja terjadi ditemukan gitu. Kalau itu memang itu ditemukan yang aslinya, ya kita akan rubah. Tapi kalau tidak, hampir dipastikan tidak dirubah, karena tidak ada dasar untuk merubah. Apakah ini cukup menjelaskan, Bu Lucy? Bagaimana Bu Lucy? Ya, tapi kalau yang Alkitab Katolik kenapa lebih banyak? Oh, iya ini sudah beda lagi ya, gitu. Jadi gini, ini sesuatu yang berbeda, tapi menarik gini ya. Kenapa kok lebih banyak? Maksudnya yang ada Deuteronomy Kanonika gitu ya, Bu ya? Ya. Betul ya. Nah, oke. Ini tentang ini kan namanya Alkitab ada kesepakatan gitu kan. Nah, dasarnya harus ada. Seperti kita kenapa ada dua sakramen.
sakramen baptisan, sakramen pencucian kudus. Kita percaya bahwasanya apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu 2 sakramen. Dan Alkitab kita itu dasarnya adalah, kalau perjanjian lama jelas itu yang kita sepakati bersama. Dan dalam perjanjian baru itu yang kita sepakati adalah yang ditulis oleh para rasul. Selain para rasul kita lemah. Nah, kalau kita lihat tadi, itu kan zaman pertengahan, zaman antara, zaman ke-8, 400 tahun itu zaman ke-8. Nah, semakin lebih membingungkan lagi, wong itu bukan rasul gitu kan. Maka kita tidak memasukkan Deuterokanonika. Bagi kita, Deuterokanonika artinya adalah kitab yang palsu. Jadi kita memahami Deuterokanonika itu kitab yang palsu. Maka kita tidak masukkan. Palsu karena memang tidak ditulis oleh para rasul. Bukan surat itu tidak ada. Tetapi karena tidak ditulis oleh para rasul. Ya dasarnya seperti itu. Maka kita tidak memasukkan surat-surat yang ada di Deuterokanonika. Kita berhenti perjanjian lama sampai Maleaki, kemudian kita mulai dari Matius. Tengah-tengah itu tidak ada. Apakah menjelaskan, Bu Lucy? Sepertinya udah jelas ya, Bu Lucy ya. Atau masih ada pertanyaan lagi, Bu Lucy? Sudah, nanti malah bingung. Perlu 1 semester sendiri ya. Iya. Iya. Sepertinya ya namanya juga belajar ya. Kita mulai memahami tentang Alkitab ini lebih banyak gitu ya. Dan terima kasih kepada Pak Edi yang sudah menjelaskan. Biarlah ini menjadi renungan kita bersama untuk dapat kita pelajari lebih lanjut dan lebih lanjut gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya dapat kita sambung dalam konteks pembelajaran yang lebih lanjut gitu. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, kita minta kepada Ibu Lucy ya, untuk dalam doa. Silahkan Bu Lucy. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami pada malam ini bisa belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Banyak hal yang kami tidak mengerti dan kami tidak pahami, tapi kami bersyukur dan kami percaya bahwa Alkitab itu adalah sungguh kebenaran daripada Tuhan sendiri, dan kami mau mengimani bahwa Alkitab ini adalah apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, karena itu adalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Edi yang sudah menyampaikan dan memberikan pencerahan pada kami semua. Biar apa yang kami pelajari hari ini juga dapat kami lanjutkan, kami terus tekun untuk belajar dan mengetahui lagi dan lagi mengenai Engkau dan mengenai firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami akan berpisah sebentar lagi, kami percaya damai sejahtera Tuhan saja yang menyertai kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan amin saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Pak Edi untuk pemaparan pada malam hari ini. Tuhan ya, berkati. sama-sama. Tadi ada